Maka di dalamnya ada pelajaran bagi kita, yaitu keluarnya seorang imam ke tempat-tempat untuk mendamaikan orang-orang bersama para sahabatnya. Dia berkata, As-Said bin Abi Maryam meriwayatkan kepada kami, Abu Ghassan meriwayatkan, Abu Hazim menceritakan darinya, dari Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu, bahwa kaum Bani Amr bin Auf berselisih keras di antara mereka. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam pergi bersama sebagian sahabatnya untuk mendamaikan mereka. Masuk waktu salat, Nabi Shallallahu alaihi wasallam belum datang. Bilal azan, namun Nabi belum hadir. Bilal mendatangi Abu Bakar, Nabi tertahan dan waktu salat telah tiba. Maukah engkau mengimami? Ia menjawab, ya, jika engkau mau. Iqamah dikumandangkan, Abu Bakar maju. Nabi datang berjalan lalu berdiri di syaf pertama. Orang-orang bertepuk tangan, makin banyak. Abu Bakar jarang menoleh. Saat menoleh, ia melihat Nabi di belakang, dan Nabi memberi isyarat agar ia lanjut memimpin. Abu Bakar mengangkat tangan, memuji Allah, lalu mundur ke belakang hingga masuk saf. Nabi maju dan mengimami jamaah salat. Usai, beliau menghadap orang-orang dan bersabda, Wahai manusia, mengapa saat ada sesuatu dalam salat kalian, kalian bertepuk? Tepuk tangan khusus bagi wanita. Siapa tertimpa sesuatu, ucapkan subhanallah, pendengar menoleh. Wahai Abu Bakar, apa yang menghalangimu untuk terus mengimami orang-orang salat ketika aku memberimu isyarat? Maka dia menjawab, tidaklah pantas bagi putra Abu Quhafah untuk salat di hadapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan inilah adab yang disetujui oleh beliau, alaihi salatu wassalam. Dan beliau menyetujui para sahabat atas cara mereka mengingatkan, hanya saja beliau membimbing mereka untuk bertasbih sebagai ganti dari bertepuk tangan. Dan beliau bersabda, sesungguhnya itu, bertepuk tangan, hanya untuk wanita. Yaitu, jika makmumnya adalah seorang wanita, maka ia menepukkan bagian dalam telapak tangan kanannya ke punggung telapak tangan kirinya. Sebagai peringatan bagi imam. Adapun laki-laki, maka mereka bertasbih. Beliau membenarkan bahwa ini adalah cara yang sah untuk memberi isyarat, dan dengan itu peringatan dapat dilakukan. Yaitu hadirnya Rasulullah saat Abu Bakar mengimami. Mereka tak lagi puas dengan sholat Abu Bakar ketika Al-Mustafa hadir. Lalu mereka pun ingin penjamin, imam yang lebih terpercaya dan lebih kuat. Sesungguhnya imam adalah penjamin, dan jaminan beliau Shallallahu alaihi wasallam lebih agung. Maka mereka lebih suka beliau yang menjadi imam. Penyebab beliau terlambat, karena keluar untuk islah, ini dalil hadits. Beliau mendamaikan Bani Amr bin Auf di sekitar Kubah pada saat itu. Beliau keluar menengahi mereka hingga terlambat. Sayyidina Bilal datang untuk zuhur ke hujrah mulia, tak mendapati beliau, lalu menyangka beliau tertahan di tengah kaum karena perdamaian. Ia memberitahu Sayyidina Abu Bakar dan berkata, Imamilah. Abu Bakar setuju. Iqamah dikumandangkan, lalu ia mengimami. Nabi Shallallahu alaihi wasallam datang saat mereka sholat. Lalu membelah syaf dan melangkah di antara tiap dua orang hingga syaf pertama. Maka orang-orang mulai bertepuk tangan. Sayyidina Abu Bakar hampir tidak pernah menoleh dalam syalatnya. Ketika tepukan semakin banyak, dia pun menoleh dan melihat Nabi. Beliau mengisyaratkan, tetap, sempurnakan salat sebagai imam. Ia berdiri, memuji Allah. Dia memuji Allah karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam meridainya, dan karena beliau tidak membenci kepemimpinannya dan berdirinya, dan beliau memerintahkannya untuk melanjutkan. Dan berhentinya sejenak adalah untuk mematuhi perintah. Maka dia menggabungkan antara kepatuhan pada perintah dan perilaku yang beradab. Dia berhenti sejenak mematuhi perintah, lalu kembali ke syaf. Maka beliau Shallallahu alaihi wasallam maju dan menyempurnakan sholat bersama orang-orang. Lalu beliau menegur mereka setelah sholat dan berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, apa yang menghalangimu saat kuisyaratkan memimpin? Tidak pantas putra Abu Quhafah sholat di depan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, bagaimana aku maju di hadapanmu? Al-Imyu Tamir meriwayatkan dari ayahnya, dari Anas radhiyallahu anhu, dikatakan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mengapa tidak mendatangi Abdullah bin Ubay? Nabi pun berangkat menaiki keledai, kaum muslimin berjalan bersamanya, di tanah berawa asin yang luas. Saat beliau mendatanginya, ia berkata, menjauh dariku. Demi Allah, bau keledaimu menyakitiku. Seorang Ansyar menimpali, demi Allah, keledai Rasulullah lebih harum darimu. Lalu seorang dari kaumnya marah dan mencaci. Kedua kubu saling memukul dengan pelepah,
tangan, dan sandal. Maka turun ayat, jika dua golongan mukmin berperang, damaikanlah mereka dengan adil. Beliau ingin melunakkannya, mendekatkan, agar iman masuk hatinya, Abdullah bin Ubay. Namun ia berkata, jauhkan bau keledaimu. Naudzubillah, ini kurang ajar terhadap Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apapun yang disaksikan di dalamnya adalah perdamaian di antara orang-orang beriman, maka damaikanlah di antara keduanya. Dan baginya pahala yang besar, dan ada banyak aspek makna perdamaian. Dan Imam Al-Bukhari membuat beberapa bab tentangnya. Setiap bab membahas salah satu sisi dari perdamaian dan salah satu makna dari perdamaian. Bab, bukan pendusta orang yang mendamaikan manusia. Diriwayatkan Abdul Aziz bin Abdullah, dari Ibrahim bin Sade, dari Syalih, dari Ibnu Syihab, Humaid bin Abdurrahman dari ibunya, Ummu Kulsum binti Uqbah radhiyallahu anha, bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda, bukan pendusta pendamai di antara manusia yang menyiarkan atau mengucap kebaikan. Meskipun kebohongan itu buruk dan dosanya besar, ia diperbolehkan untuk mendamaikan di antara manusia dan untuk menyenangkan hati pasangan. Seperti suami kepada istrinya dalam hal yang menyenangkan hati dan menguatkan keakraban serta cinta. Hanya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan sanad kalian tersambung kepada Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, radhiyallahu anhu. Semoga kami diberi manfaat melaluinya, melalui kalian, dan seluruh orang saleh. Bab, ucapan imam kepada sahabatnya, ayo berdamai. Dan dengan sanadnya, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah Al-Waisi dan Ishaq bin Muhammad Al-Farwi. Keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far dari Abu Hazim dari Sahal bin Sa'di radhiyallahu anhu, bahwa penduduk Kuba saling berperang hingga saling melempar batu. Hal itu pun diberitahukan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, mari kita pergi untuk mendamaikan mereka. Bab firman Allah Ta'ala, agar keduanya mengadakan perdamaian di antara keduanya dengan sebaik-baiknya, dan perdamaian itu lebih baik. Dan dengan sanadnya, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'idi, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah radhiyallahu anha, tentang ayat, dan jika seorang wanita khawatir dari suaminya nusyuz atau sikap tidak acuh, dia berkata, itu adalah seorang pria yang melihat dari istrinya sesuatu yang tidak ia sukai, baik karena usia tua atau lainnya, lalu ia ingin menceraikannya. Maka sang istri berkata, pertahankanlah aku dan bagilah giliranku sesukamu. Dia, Aisyah, berkata, tidak apa-apa jika keduanya saling ridha. Ya. Damaikan, baca. Bab, apabila mereka berdamai atas suatu perdamaian yang zalim, maka perdamaian itu ditolak. Perdamaian yang saling bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan hukum syariat, sebagaimana dicontohkan dalam hadis ini yang menyebutkan bahwa mereka mengubah hukum syariat dan berdamai atas perkara lain. Maka tidak ada pertimbangan bagi perdamaian yang bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan dalam syariat. Bacalah. Dan dengan sanadnya, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Adam, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Zibe, telah menceritakan kepada kami Az-Zuhri, dari dia berkata, telah menceritakan kepada kami Az-Zuhri dari Ubaidullah bin Abdullah dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhuma. Mereka berkata, seorang Arab Badui datang dan berkata, wahai Rasulullah, putuskanlah perkara di antara kami dengan kitabullah. Lawannya pun berdiri dan berkata, dia benar, putuskanlah perkara di antara kami dengan kitabullah. Orang Arab Badui itu berkata, sesungguhnya anakku adalah seorang pekerja pada orang ini, lalu dia berzina dengan istrinya. Lalu mereka berkata kepadaku, anakmu harus dirajam, anakmu harus dirajam. Maka aku menebus anakku darinya dengan 100 ekor kambing dan seorang budak wanita. Kemudian aku bertanya kepada ahli ilmu, dan mereka berkata, sesungguhnya hukuman bagi anakmu adalah 100 kali cambuk dan diasingkan selama setahun. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh,
aku akan memutuskan perkara di antara kalian berdua dengan kitabullah. Adapun budak wanita dan kambing, maka dikembalikan kepadamu. Dan atas anakmu, hukumannya adalah 100 kali cambuk dan diasingkan selama setahun. Dan adapun engkau, wahai Unais, seorang laki-laki, pergilah besok pagi kepada istri orang ini, lalu rajamlah dia. Maka keesokan harinya Unais mendatanginya, lalu merajamnya. Dalam riwayat lain, jika dia mengaku, maka rajamlah dia. Keesokan harinya dia mengaku, dan hukuman had pun ditegakkan atasnya sebagai perwakilan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalamnya jika sesungguhnya perdamaian ini ditolak karena sebagai ganti dari menegakkan hukuman had, mereka memberikan seorang budak wanita dan 40 ekor kambing. Beliau berkata kepadanya, budak wanita dan kambing dikembalikan kepadamu. Maka setiap hal yang bertentangan dengan hukum Allah adalah tertolak, dan tidak boleh berdamai atas sesuatu yang bertentangan dan membatalkan hukum syariat. Sesungguhnya puasa, dan di dalamnya juga terdapat pelajaran, bahwa terjadi sikap meremehkan fatwa di antara manusia, maka seharusnya mereka kembali kepada ahli ilmu. Pada awalnya mereka berkata kepadanya, anakmu harus dirajam, padahal hukuman rajam tak berlaku karena ia belum muhsan. Namun ketika bertanya kepada ulama, mereka jelaskan kenyataan, lalu ia lapor ke Nabi. Hal ini semakin ditekankan. Jika dalam penyampaian kabar tentang hukum bisa terjadi kesalahan pada masa para sahabat, maka lebih-lebih pada generasi setelah mereka. Dan tidak sepantasnya saling menukil, tetapi harus kembali kepada ahlinya, yaitu para ahli ilmu. Tersisa satu hadis lagi. Dan dengannya beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Yakub, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sade, dari ayahnya, dari Al-Qasim bin Muhammad, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami ini sesuatu yang bukan darinya, maka ia tertolak. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Ja'far al-Mahrami dan Abdul Wahid bin Abi, atau dari Sade bin Ibrahim. Makna, perkara, di sini, urusan agama, urusan kami, agama. Di dalamnya ada penolakan atas yang tak termasuk, dan juga penerimaan implisit atas yang termasuk dalam agama itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Shalawat dan salam untuk Muhammad, keluarga, dan sahabat. Dengan sanad kalian ke Imam Al-Bukhari, semoga manfaat dari beliau, ilmu kalian, dan ilmu salihin di dunia akhirat. Amin. Hingga ia berkata, bab, bagaimana menulis, ini adalah perjanjian damai antara Fulan bin Fulan dan Fulan bin Fulan, baik ia tidak menisbatkannya kepada kabilahnya maupun ia menisbatkannya. Dengan sanad ini kepada kalian, Muhammad bin Bashar telah meriwayatkan, Gundar pun meriwayatkan, Syubah dari Abu Isya berkata, aku mendengar Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdamai dengan penduduk Hudaybiyah, Ali bin Abi Thalib menulis sebuah perjanjian di antara mereka, dan ia menulis, Muhammad Rasulullah. Musyrikin, jangan tulis Muhammad Rasulullah, jika Rasul, kami tak memerangimu. Ia berkata, Ali, hapus itu. Ali menolak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghapusnya dengan tangannya sendiri dan berdamai dengan mereka dengan syarat beliau dan para sahabatnya boleh masuk selama 3 hari dan tidak memasukinya kecuali dengan senjata dalam sarungnya. Mereka bertanya, apa itu senjata dalam sarungnya? Beliau menjawab, sarung pedang beserta isinya. Bersanad, ia berkata, Ubaidullah bin Musa dari Israel, Abu Ishaq, Al-Bara bin Azibra. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan umrah pada bulan Zulkadah, namun penduduk Makkah menolak untuk mengizinkannya masuk ke Makkah. Maka penduduk Makkah menolak untuk mengizinkannya masuk ke Makkah sampai beliau membuat perjanjian dengan mereka untuk tinggal di sana selama 3 hari. Saat menulis perjanjian, mereka menulis, inilah yang diputuskan Muhammad Rasulullah. Mereka berkata, kami tak mengakuinya. Jika tahu engkau Rasulullah, takkan menghalangimu, namun Muhammad bin Abdullah. Ia berkata, aku Rasulullah, Muhammad bin Abdullah.
Katanya ke Ali, hapus, Rasulullah. Ali bersumpah takkan menghapusnya. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wa syahbihi wasallam mengambil perjanjian itu lalu menulis, ini adalah apa yang disepakati oleh Muhammad bin Abdullah. Tidak akan memasuki Makkah dengan senjata kecuali di dalam sarungnya, tidak akan keluar membawa siapapun dari penduduknya jika ada yang ingin mengikutinya. Dan mereka tidak akan melarang seorang pun dari sahabatnya yang ingin tinggal di sana. Ketika beliau memasukinya dan waktunya telah habis, mereka mendatangi Ali dan berkata, katakan pada sahabatmu untuk keluar dari sini, karena waktunya telah habis. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun keluar. Putri Hamzah mengikutinya sambil berseru, wahai paman, wahai paman. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengambilnya, lalu memegang tangannya dan berkata kepada Fatimah alaihissalam, ini sepupumu, bawalah dia. Ali, Zaid, dan Ja'far berselisih tentangnya. Ali berkata, aku lebih berhak, dia anak pamanku. Ja'far, dia sepupuku, bibinya adalah istriku. Zaid, itu anak saudaraku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan anak itu diserahkan kepada bibi dari ibu. Bersabda, bibi itu berkedudukan seperti ibu kandung. Kepada Ali, engkau dariku, aku darimu. Kepada Ja'far, engkau menyerupai rupa dan akhlakku. Dan beliau berkata kepada Zaid, engkau adalah saudara kami dan maula kami. Damai dengan musyrikin. Shalawat Allah atas Sayyidina. Dengan sanad ke Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari radhiyallahu anhu. Semoga Allah memanfaati kami dengan beliau, ilmunya, ilmu kalian, dan para salihin di dunia akhirat. Amin. Bab perdamaian dengan musyrikin. Tercantum riwayat dari Abu Sufyan. Auf bin Malik meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nantinya akan ada gencatan senjata antara kalian dan Bani al-Ashfar. Juga riwayat Sahal bin Hunayf, Asma, dan Al-Miswar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mus bin Emasud berkata, Sufin bin Sade meriwayatkan dari Abu Ishaq, dari Albar bin Zib radhiyallahu anhum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdamai dengan kaum musyrikin Quraisy pada hari Hudaybiyah atas 3 ketentuan. Siapa dari mereka datang kepadanya, dikembalikan. Siapa dari kaum muslim datang kepada mereka, tidak dikembalikan. Beliau masuk ke Makkah tahun berikutnya, tinggal 3 hari, dan hanya masuk dengan senjata dalam sarungnya, seperti pedang, busur, dan sejenisnya. Lalu Ibnu Jandal datang terpincang dalam belenggu, maka beliau mengembalikannya kepada mereka, sesuai perjanjian itu, pada saat itu. Ia berkata, MU Amal tak menyebut Abu Jandal dari Sufyan, katanya, kecuali membawa senjata. Dan dengan sanad kepadanya, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Suraij bin Umen. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Fulaih dari Nafi, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk menunaikan umrah. Namun orang-orang kafir Quraisy menghalanginya dari Baitullah. Maka beliau menyembelih hewan hadiunya dan mencukur rambutnya di Hudaybiyah. Lalu mengadakan perjanjian dengan mereka bahwa beliau akan berumrah pada tahun berikutnya, tidak membawa senjata melawan mereka kecuali pedang, dan tidak tinggal di sana kecuali selama yang mereka inginkan. Maka beliau berumrah pada tahun berikutnya dan memasukinya sebagaimana perjanjian dengan mereka. Ketika beliau telah tinggal di sana selama 3 hari, mereka memerintahkannya untuk keluar, maka beliau pun keluar. Dengan sanadnya, Musaddad meriwayatkan, Bisir meriwayatkan, Yahya dari Bashir bin Yasar, dari Sahal bin Abi Hatsmah. Ia berkata, Abdullah bin Sahal dan Muhayyisyah bin Masud bin Zaid pergi ke Haibar. Saat itu dalam masa damai. Bab perdamaian dalam masalah sengketa dan hak. Bab. Dan perjanjian Hudaybiyah ini adalah salah satu perjanjian damai yang paling diberkahi. Jumlah orang yang masuk Islam setelahnya lebih banyak daripada yang masuk Islam sejak awal dakwah hingga tahun perjanjian tersebut, dalam kurun waktu 2 tahun ini. Dan itulah yang menjadi sebab Fatu Makkah, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Mereka tidak mengizinkan kaum muslimin masuk pada tahun yang sama sebagaimana dalam riwayat sebelumnya. Maksudnya adalah mereka boleh memasukinya selama 3 hari pada tahun berikutnya, tidak lebih dari 3 hari. Dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat atas Nabi Muhammad, keluarga dan sahabat. Dengan sanad kalian ke Imam Al-Bukhari, rahimahullah, semoga kami dan kalian mendapat manfaat dari ilmunya dan ilmu orang saleh. Hingga beliau berkata, bab sulh dalam diat.
Dan dengan sanad yang sama, Muhammad bin Abdullah Al-Ansyari meriwayatkan dari Humaid, dari Anas, Ar-Rubai, putri An-Nadr, mematahkan gigi seri seorang gadis. Keluarganya menuntut arsi, ganti rugi, dan pemaafan, namun ditolak. Mereka menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memerintahkan kisas. Anas bin An-Nadr berkata, apakah gigi Ar-Rubai akan dipatahkan? Tidak, demi Zat yang mengutusmu. Beliau bersabda, wahai Anas, kita boleh menetapkan kisas. Mereka pun ridha lalu memaafkan. Nabi bersabda, ada hamba yang bila bersumpah, Allah mengabulkannya. Al-Fazari menambahkan, mereka menerima arsi pada akhirnya secara rela. Itu karena mereka berdamai atas sesuatu yang disyariatkan untuk didamaikan, yaitu pemaafan sebagai pengganti kisas. Maka ketika terjadi pada putri An-Nadr, yaitu Ar-Rubai ini, ia mematahkan gigi seri seorang gadis. Mereka menuntut ars, ganti rugi, dan meminta pemaafan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk melakukan kisas. Anas bin An-Nadr berkata, gigi seri Ar-Rubai akan dipatahkan. Rasulullah, tidak, demi yang mengutusmu. Bersumpah, tidak akan dipatahkan. Nabi bersabda, Anas, kita bolah kisas. Mereka keluar bersama, berkata, apa guna mematahkan gigi serinya sebagai kisas? Maafkan dia, kembali ke Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara hamba Allah ada yang bila bersumpah, Allah mewujudkannya. Anas bin An-Nadr berkata, demi Allah, giginya tak patah, maka tak patah, syahid di Uhud, sulit dikenali. Banyaknya luka yang ada pada tubuhnya, membuatnya tidak dikenali, kecuali melalui jari jemarinya, ada cincin di jarinya. Saudarinya mengenalinya melalui itu. Mereka berkata, ini adalah jenazah saudaraku, Anas bin An-Nadr radhiyallahu anhu. Bab tentang sabda Nabi kepada Al-Hasan. Bismillah. Alhamdulillah Rabbul Alamin. Shalawat atas Nabi Muhammad, keluarga dan sahabat. Dengan sanad kalian ke Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Semoga Allah memberi manfaat bagi kami lewat beliau, kalian, dan hamba-hamba saleh, hingga. Bab. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Putraku ini adalah seorang pemimpin, dan semoga Allah mendamaikan dua kelompok besar kaum muslimin melalui dirinya. Dan firman-Nya Jalad zikruhu, maka damaikanlah antara keduanya. Dan dengan sanad yang sama kepadanya, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Musa, ia berkata, aku mendengar Al-Hasan berkata, demi Allah, Al-Hasan bin Ali menghadapi Muawiyah dengan pasukan laksana gunung. Maka Amr bin Al-Aish berkata, sungguh aku melihat pasukan yang tidak akan berpaling sebelum membunuh lawan-lawannya. Muawiyah berkata kepadanya, demi Allah, dia yang terbaik di antara keduanya. Wahai Amr, jika kelompok ini saling membunuh, siapa mengurus urusan manusia? Siapa menjaga perempuan mereka? Siapa memelihara harta dan tanah mereka? Lalu ia mengutus dua orang dari Quraisy dari Bani Abdu Syams, yaitu Abdurrahman bin Samurah dan Abdullah bin Amir bin Quraisy, seraya berkata, pergilah kalian berdua kepada orang ini, tawarkanlah kepadanya, bicaralah dengannya, dan mintalah kepadanya. Keduanya datang, masuk, berbicara, berkata kepadanya, lalu memohon kepadanya. Maka Al-Hasan bin Ali berkata kepada mereka, kami, Bani Abdul Muttalib, telah memperoleh bagian dari harta ini, dan sesungguhnya umat ini telah menumpahkan darahnya. Keduanya berkata, dia menawarkan ini itu, meminta, memohon padamu. Ia bertanya, siapa menjaminnya bagiku? Kami menanggungnya. Apapun dimintanya, keduanya berkata, kami penuhi, berdamai. Maka Al-Hasan berkata, sungguh aku telah mendengar Abu Bakar berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas mimbar, dan Al-Hasan bin Ali berada di sampingnya. Beliau sesekali menghadap kepada orang-orang dan sesekali menghadap kepadanya, seraya bersabda, sesungguhnya putraku ini adalah seorang pemimpin, dan semoga Allah mendamaikan dua kelompok besar kaum muslimin melalui dirinya. Abu Abdullah berkata, Ali bin Abdullah berkata kepadaku, telah terbukti bagi kami bahwa Al-Hasan mendengar hadis ini dari Abu Bakrah. Bab. Imam isyarat damai. Dan di dalamnya terdapat kesaksian Nabi akan keislaman kedua belah pihak. Meskipun mereka melakukan pemberontakan, bugat, dan keluar dari ketaatan kepada imam serta melakukan maksiat dengan hal itu, hal tersebut tidak mengeluarkan mereka dari lingkaran Islam, yaitu dua kelompok besar dari kaum muslimin. Isyarat imam damai.
Dengan sanad, Ismail bin Abi Uwais berkata, saudaraku meriwayatkan dari Sulaiman, dari Yahya bin Sa'idi, dari Abi Arijal Muhammad bin Abdurrahman, dari ibunya Amrah binti Abdurrahman. Ia berkata, aku mendengar Aisyah Hira berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara dua orang bersengketa di pintu, suara mereka keras. Salah satunya meminta keringanan, sedangkan yang lain berkata, demi Allah, tidak. Nabi keluar dan bersabda, siapa yang bersumpah tidak berbuat baik? Ia berkata, saya, wahai Rasulullah, baginya mana yang ia sukai. Demikian riwayatnya. Bismillah. Alhamdulillah. Shalawat atas Muhammad, keluarga dan sahabatnya. Sanad kalian ke Imam Al-Bukhari. Semoga Allah memberi manfaat dengan beliau dan ilmunya, juga ilmu kalian dan salihin, dunia dan akhirat. Amin. Allah meridai kalian. Dengan sanadnya, Yahya bin Bukair berkata, Al-Lais menceritakan dari Ja'far bin Rabi'ah, dari Al-Araj, ia berkata, Abdullah bin Ka'ab bin Malik menceritakan dari Ka'ab bin Malik. Ka'ab punya piutang atas Abdullah bin Abi Hadrat al-Aslami. Ia menemuinya dan menggenggamnya erat hingga suara keduanya meninggi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat ketika berpapasan di jalan, berseru, wahai Ka'ab, lalu berisyarat dengan tangan seakan berkata, separuh. Maka Ka'ab langsung menurutinya, menerima separuh tagihan utangnya dan memaafkan separuhnya. Bab, keutamaan mendamaikan dan adil antara manusia. Dengan sanadnya kepadanya, Ishaq, Abdur Razak, M. Amar, dan Hamam, dari Abu Hurairah Hera, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atas setiap persendian manusia ada sedekah tiap hari saat matahari terbit. Bersikap adil di antara sesama manusia termasuk bentuk sedekah. Bab, jika imam menyarankan damai, ditolak, diputus terhadapnya dengan hukum jelas. Dengan sanad yang sama kepadanya, Abu Al-Yaman menceritakan, Syu'aib dari Az-Zuhri, dari Urwah bin Az-Zubair, bahwa Az-Zubair berkata, ia bersengketa dengan seorang Ansyari, veteran Badar, di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang saluran air di harah yang mereka pakai bersama. Nabi bersabda kepada Zubair, siramilah dulu kebunmu, lalu alirkan ke tetanggamu. Ansyari itu marah, wahai Rasulullah, apakah karena ia anak bibimu? Wajah beliau berubah, lalu bersabda, sirami, lalu tahan sampai mencapai pematang. Seperti hukum awal beliau dalam sengketa irigasi itu yang ditetapkan beliau. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan hak Zubair sepenuhnya. Sebelumnya beliau menyarankan pendapat yang memberi kelonggaran bagi Zubair dan kaum Ansyar. Maka ketika Ansyari menyinggung Rasulullah, beliau tetapkan hak Zubair sepenuhnya dengan putusan tegas. Urwah berkata, Az-Zubair berkata, demi Allah, aku tidak mengira ayat ini turun kecuali mengenai hal itu. Maka demi Tuhanmu, mereka, pada hakikatnya, tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Lihat apa yang dikatakan Ibnu Hajar dan lainnya, tidak sesuai dengan hadis kita. Dalam ucapan mereka bahwa dia ikut serta dalam perang Badar, ada sebagian yang mengkritik bahwa ini bukan termasuk orang yang secara lahiriah ikut perang Badar. Dia berkata, jika dia adalah anak dari bibimu. Dengan nama Allah Maha Pengasih Penyayang. Puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Shalawat dan salam bagi Muhammad, keluarga dan sahabat. Dengan sanad tersambung kepada Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, semoga Allah memberi manfaat dengan beliau dan ilmunya di dunia dan akhirat. Amin. Bab, perdamaian antara orang-orang yang berpiutang dan ahli waris serta perkiraan kasar dalam hal itu. Ibnu Abbas berkata, tidak apa-apa jika dua orang yang berserikat berpisah, yang satu mengambil piutang dan yang lain mengambil barang. Jika salah satunya rugi, piutangnya macet, ia tidak dapat menuntut rekannya. Dan dengan sanad kepadanya, ia berkata, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Bashar, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dari Wahb bin Kaisan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia berkata, ayahku wafat dan memiliki utang. Aku menawarkan kepada para krediturnya agar mereka mengambil buah kurma sebagai pembayaran utangnya, tetapi mereka menolak dan menganggap itu tidak cukup untuk melunasinya. Maka aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan hal itu kepada beliau. Beliau bersabda, jika engkau telah memanennya dan meletakkannya di tempat penjemuran, beritahulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau datang bersama Abu Bakar dan Umar, duduk di atasnya, lalu berdoa agar diberkahi. Beliau bersabda, panggil para penagihmu, lunasi mereka. Maka tak ada seorang pun yang masih menagih ayahku kecuali terbayar.
dan masih tersisa 13 wasak, 7 ajwah dan 6 jenis lain. Saat maghrib aku menyampaikan itu, beliau tertawa, datangi Abu Bakar dan Umar, kabarkan. Keduanya berkata, kami telah tahu itu, sebagaimana kami duga. Dan Hisham berkata dari Wahb dari Jabir, waktu, sholat asyar, dan ia tidak menyebutkan Abu Bakar dan tidak pula, bahwa Nabi tertawa. Dan ia berkata, dan ayahku meninggalkan utang sebanyak 30 wasak. Dan Ibnu Ishaq berkata dari Wahb dari Jabir, waktu, sholat zuhur. Segala puji untuk Allah, penguasa alam. Shalawat salam bagi Nabi Muhammad, keluarga, sahabat. Dengan sanad tersambung kepada Imam Abu Abdillah Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, Kitab Sulh, hingga beliau berkata, bab sul dengan utang dan barang. Dan dengan sanad kepadanya, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Utsman bin Umar, telah mengabarkan kepada kami Yunus. Dan Al-Laits berkata, telah menceritakan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab, telah mengabarkan kepadaku Abdullah bin Ka'ab bahwa Ka'ab bin Malik mengabarkan kepadanya bahwa ia menagih utang kepada Ibnu Abi Hadrat di masjid pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu suara mereka berdua meninggi hingga terdengar oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang sedang berada di dalam rumah. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar menemui keduanya hingga beliau menyingkap tirai kamarnya. Lalu memanggil Ka'ab bin Malik dan bersabda, wahai Ka'ab. Ka'ab menjawab, labbaik ya Rasulullah. Ia memberi isyarat dengan tangan agar mengurangi separuhnya. Ka'ab berkata, sudah, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, bangun, segera lunasi utangmu sekarang. Ya Allah, limpahkanlah shalawat terbaik MU kepada makhluk MU yang paling bahagia. Ya Allah, limpahkanlah shalawat MU kepada makhluk MU yang paling bahagia, junjungan kami Muhammad, beserta keluarga dan sahabatnya, sebanyak bilangan ilmu MU dan tinta kalimat-kalimat MU. Setiap kali orang-orang yang berzikir mengingat MU dan mengingatnya, dan setiap kali orang-orang yang lalai dari mengingat MU dan mengingatnya. Ya Allah, limpahkanlah shalawat terbaik MU kepada makhluk MU yang paling bahagia, junjungan kami Muhammad, beserta keluarga dan sahabatnya, sebanyak bilangan ilmu MU dan tinta kalimat-kalimat MU. Setiap kali orang-orang yang berzikir mengingat MU dan mengingatnya, dan setiap kali orang-orang yang lalai dari mengingat MU dan mengingatnya. Bismillah. Dengan sanad kalian tersambung kepada Imam Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali rahimahullah. Semoga Allah memberi manfaat kepada kami lewat beliau, kalian, dan seluruh orang syalih, radhiyallahu ankum. Beliau berkata, penjelasan bahwa pergi dari negeri-negeri yang rawan maksiat, serta mencelanya, tidak mengurangi ridha. Ketahuilah bahwa orang yang lemah mungkin menyangka bahwa larangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk keluar dari negeri yang terkena wabah taun menunjukkan larangan untuk keluar dari negeri yang di dalamnya tanpa perbuatan-perbuatan maksiat. Karena masing-masing dari keduanya adalah lari dari takdir Allah Ta'ala, dan itu mustahil. Bahkan, alasan larangan meninggalkan suatu negeri setelah wabah taun muncul adalah karena jika pintu ini dibuka, orang-orang sehat akan pergi dan tinggallah orang-orang yang terjangkit wabah dalam keadaan terabaikan tanpa ada yang merawat mereka, sehingga mereka akan binasa dalam kehinaan dan penderitaan. Karena itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sebagian riwayat menyamakannya dengan lari dari perang. Seandainya itu untuk lari dari takdir, tentu tak diizinkan bagi yang mendekati kota untuk berpaling. Hukumnya telah kami jelaskan sebelumnya dalam kitab Tawakal. Dan apabila maknanya telah diketahui, maka jelaslah bahwa lari dari negeri-negeri yang menjadi tempat dugaan perbuatan maksiat bukanlah lari dari takdir, melainkan termasuk dari takdir itu sendiri adalah lari dari apa yang harus dihindari. Demikian pula, mencela tempat-tempat yang mengajak kepada maksiat dan sebab-sebab yang mendorong kepadanya, dengan tujuan untuk menjauhkan orang dari maksiat, bukanlah hal yang tercela. Maka para salafus syalih senantiasa melakukan hal itu hingga sekelompok orang sepakat untuk mencela Baghdad, menampakkan hal itu, dan menyerukan untuk lari darinya. Maka Ibnu Al-Mubarak berkata, aku telah menjelajahi timur dan barat, dan aku tidak pernah melihat negeri yang lebih buruk dari Baghdad. Ditanya bagaimana? Ia menjawab, negeri yang meremehkan nikmat Allah, menganggap kecil maksiat. Setiba di Khurasan, ia ditanya, bagaimana Baghdad? Ia menjawab, hanya kulihat di sana polisi marah, pedagang tamak, dan kari kebingungan, tak lain. Dan janganlah engkau mengira bahwa itu termasuk ghibah, karena ia tidak menyinggung individu tertentu sehingga individu tersebut dirugikan olehnya,
melainkan tujuannya adalah untuk memperingatkan orang-orang. Dan ia biasa pergi ke Mekah, dan ia tinggal di Baghdad selama menunggu persiapan kafilah selama 16 hari. Maka ia bersedekah 16 dinar, setiap hari 1 dinar, sebagai kafarat atas masa tinggalnya. Ya, dan adapun jika seseorang tidak merasa aman atas agamanya di suatu tempat, maka wajib baginya untuk meninggalkan tempat tersebut. Akan tetapi, jika ia dan anak-anaknya terpapar keburukan, maka seyogianya ia meninggalkan tempat itu menuju tempat yang lebih dekat dan lebih mendorong untuk berbuat kebaikan serta berkomitmen pada perintah Allah Ta'ala dan agamanya Subhanahu wa Ta'ala. Ini seperti sabda beliau tentang najs dan celaannya, bukan ghibah, tapi syariat dan peringatan. Sebagaimana muncul dari mereka di sana orang-orang yang menentang syariat dalam agama, seperti Musailamah, seperti semua ahli bid'ah yang menyalahi manhaj ahlu sunnah. Maka beliau memperingatkan dari hal itu dan bersabda, di sana ada gempa bumi dan fitnah, dan dari sanalah muncul tanduk setan, dan seterusnya. Maka, misalnya, jika disebutkan kebaikan-kebaikan dari kabilah-kabilah terbaik dan sebagian keburukan dari sebagian kabilah, itu tidak berarti ghibah karena tidak menunjuk pada satu individu. Dan tidak ada satu kabilah pun, meskipun tercela, kecuali di dalamnya terdapat orang-orang baik dan orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan tidak ada satu kabilah pun, meskipun terpuji dan syalih, kecuali mungkin terdapat di antara individu-individunya orang-orang yang menyimpang dan orang-orang yang buruk. Ini adalah hikmah Allah Ta'ala di alam semesta. Maha suci Raja disembah. Apa kata Al-Aini? Umar Al-Qadi. Dia berkata bahwa ini mengenai nama laki-laki Ansyar ini. Ansyari bertikai Zubair. Ia berkata, Daudi meriwayatkan, dikutip Qadiyah darinya, pria ini munafik. Di dalamnya disebut, ia dari Ansyar. Aku berkata, An-Nawawi berkata, ini tidak bertentangan dengan perkataannya bahwa ia dari kaum Ansyar, karena bisa jadi ia berasal dari kabilah mereka, bukan dari penolong kaum muslimin. Aku berkata, ini dibantah ucapan Al-Bukhari di kitab Sulh, bahwa ia dari Ansyar, telah menyaksikan perang Badar. Ditunjukkan oleh hadits riwayat Tirmidzi dan lainnya, Ansyari marah. Lalu ia berkata, wahai Rasulullah. Non-muslim tidak menyapa beliau begitu. Mereka hanya berkata, wahai Muhammad, saja. Tetapi Daudi menjawab tentang orang ini setelah menyatakan tegas bahwa ia seorang munafik, bahwa hal itu terjadi darinya sebelum keikutsertaannya dalam perang Badar, karena kemunafikan ditiadakan dari orang yang ikut serta dalam perang Badar. Ucapan dari Ansyar dipahami secara bahasa yang menolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum Ansyar. Bahkan Abdullah bin Ubay juga termasuk Ansyar, maksudnya dari kabilah Ansyar. Ya. Iya. Bukan maksudnya ia termasuk Ansyar yang masyhur. Eturbusti menanggapi tegas. Menurutnya, sekelompok orang berani menisbatkannya pada kemunafikan, itu jelas batil. Karena status Ansyar adalah sifat pujian, dan para salaf pun sangat berhati-hati menyebut orang tertuduh munafik sebagai Ansyari. Lebih tepat dikatakan, ini ucapan yang digelincirkan setan saat marah, tidak aneh sama sekali. Ini memungkinkan. Kita katakan, itu karena godaan setan. Seperti kasus Hatib, yakni Hatib bin Abi Balta'ah. Ini pengakuannya, yang berselisih dengan Az-Zubair adalah dia, Hatib. Namun hal itu meniadakan tuduhan munafik, dan menunjukkan pengakuannya sebagai Ansyar. Ia bukan Ansyar kecuali bila ditafsirkan sesuai makna yang disebutkan tadi. Mungkin ada sesuatu dari sifat kemanusiaan dan kemarahan jiwa, tetapi tidak menafikan pokok atau dasar keimanan. Jiwa-jiwa anak Adam berbuat bermacam-macam perbuatan, dan hanya sedikit yang menyempurnakan tazkiyah, penyucian, jiwa dan sifat-sifatnya. Dari An-Nawawi. Apa katanya? Ulama berkata, jika ucapan begini terucap hari ini, hukuman murtad diberlakukan. Maka wajib membunuhnya dengan syarat-syaratnya. Mereka berkata, adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkannya karena pada awal Islam beliau mengambil hati orang-orang, menolak dengan cara yang lebih baik, dan bersabar terhadap orang-orang munafik yang di dalam hati mereka ada penyakit. Masalah keikutsertaannya dalam perang Badar tidak disinggung.
Kate? Mungkin dia ikut perang Badar dan hal itu terjadi darinya kemudian. Ini mungkin tergelincir. Catat kami dalam Diwan Kekasih MU dan dekatnya. Hidupkan sunnahnya, anugerahi kami istiqomah di manhajnya, serta mikraj bagi kami bersamanya. Jaga kami dari keji dan noda keinginan, dalam afiat sempurna. Benahi mukmin dan mukminat serta urusan mereka. Semoga kekasih, pemberi syafaat, mensyafaati kami, karuniakan melebihi harap kebaikan dua negeri. Akhiri hidup kami dengan husnul hatimah saat engkau ridha. Kepada Nabi, ya Allah, limpahkan syalawat, salam, dan berkah atas beliau, keluarganya, sahabatnya. Al-Fatihah. Amin. Ya Allah, limpahkanlah syalawat dan salam atas junjungan kami,